Salam, salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dimanapun Bapak, Ibu sekalian berada, pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis di sekitar Sungai Yordan. Ada banyak orang yang datang untuk dibaptis. Ada yang sungguh-sungguh bertobat. Ada juga yang hanya ikut-ikutan untuk dibaptis. Ada juga orang-orang yang munafik. Dan ada juga orang yang mengeraskan hati. Melihat hal ini, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa semua orang yang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh pasti dihukum oleh Tuhan. Murka Allah akan jatuh ke atas kehidupan orang-orang yang melawan Tuhan Allah. Meskipun seseorang itu adalah keturunan Abraham, tetap saja tidak luput dari hukuman dari Tuhan jika ia tidak bertobat. Yohanes menegaskan bahwa hukuman itu sangat nyata dan begitu dekat. Ayatnya yang ke-9 menyatakan hal ini. Kapak
sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi semua orang, ingat sekali lagi, semua orang harus bertobat. Dan orang yang bertobat harus menghasilkan buah-buah yang baik. Setelah Yohanes Pembaptis memberi penegasan yang menegangkan bahkan menakutkan itu, akhirnya orang banyak dan semua yang hadir memberi respon dalam bentuk pertanyaan. Ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes Pembaptis memberikan respon, memberi jawaban kepada orang-orang banyak ini dengan berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi, buah pertobatan yang pertama yang dinyatakan atau dituliskan oleh Yohanes bagi kita hari ini adalah senang untuk berbagi. Bacaan kita memberikan petunjuk bahwa setiap orang yang memiliki baju 2 helai atau lebih diharapkan mau berbagi dengan orang yang tidak punya. Bukan hanya itu saja, termasuk hal-hal yang begitu sederhana, yaitu dalam hal membagikan makanan. Tentu di masa COVID-19 seperti sekarang ini, membagi makanan itu sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang ini minyak goreng juga sudah sangat langka. Jadi kalau ada yang punya beras lebih, silakan bagikan. Kalau ada yang sudah terlanjur membeli banyak minyak goreng, silakan juga berbagi. Jangan sampai kadaluarsa di gudang atau di dapur Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah pandangan Yohanes Pembaptis hanya terarah kepada orang-orang banyak atau masyarakat biasa ini, lalu muncul lagi pemungut-pemungut cukai. Mereka juga di dalam ayatnya yang ke-12 itu dikatakan begini, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Dengan cepat Yohanes Pembaptis menjawab mereka dengan berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan menagih lebih. Tagih sesuai dengan pembukuan. Tagih sesuai dengan catatan yang sudah ada dan sudah disepakati bersama. Jadi buah pertobatan yang kedua yang dituliskan bagi kita dalam bacaan kita adalah bekerjalah dengan jujur. Bekerja dengan jujur. Jangan menambah-nambah, jangan mengurang-urangi. Bekerjalah dengan jujur dan secara tepat. Tentu tidak boleh ada suap di dalamnya, tidak boleh ada sogokan di dalamnya, tapi betul-betul kejujuran sangat dibutuhkan di dalam bekerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, setelah orang banyak, atau saya menyebutnya itu masyarakat biasa bertanya dan sudah dijawab. Juga pemungut-pemungut cukai
bertanya dan sudah dijawab. Dan sekarang muncul kelompok yang ketiga. Ayatnya yang ke-14 itu dikatakan begini. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi buah pertobatan yang ketiga yang dituliskan bagi kita adalah tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Tentu prajurit itu ditakuti oleh masyarakat. Prajurit memiliki otoritas, prajurit memiliki kuasa, dan dia bisa melakukan banyak hal, termasuk untuk merampas, termasuk untuk memeras. Dan karena itu firman Tuhan melarang hal itu supaya tidak dikerjakan. Tentu merampas dengan memeras itu ada hubungannya dengan sikap hidup dalam hal mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mungkin ada orang yang berkata, saya sudah berusaha untuk mencukupkan diri. Tapi belum cukup juga. Karena itu, mari terus kerja keras. Bekerja lebih giat. Sampai pada akhirnya kita berkata, sudah cukup. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita hari ini, Yohanes Pembaptis mengajak kita sekalian untuk menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah pertobatan. Dalam hal 3 poin saja yang harus kita ingat hari ini. Yang pertama, senang untuk berbagi. Bagikanlah pakaian, bagikanlah makanan. Yang kedua, bekerjalah dengan jujur, tidak menagih lebih dari apa yang ditentukan. Tentu tidak disuap dan juga tidak disogok. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Tidak merampas, tidak memeras, dan mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada. Atau istilah yang lain adalah mampu mengelola keuangan dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebagai orang yang sudah menyatakan diri sebagai orang yang bertobat, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita terapkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Kristiani sesuai dengan petunjuk Alkitab bagi kita hari ini, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang berbuah baik di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan pelayanan, dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari, sehingga Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.